Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ini Bapak. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran saya mulai, yang belum ngidupin kamera tolong dong diaktifkan dulu. Soalnya saya udah seminggu nggak ketemu sama Ananda sekalian. Saya rindu juga. Pak kangen. Mungkin kalian nggak rindu sama saya. Oh iya. Pak. Rindu Pak, berat. Untuk apa kita Bapak kan kuat. Biar Dilan aja, Pak. Nanti ada doi Bapak. Oh iya, Bapak udah punya doi kan ganggu kami, Pak. Enggak, Bapak jomblo. Bapak gata. Bapak gata. Lanjut, Yaudah, Pak. Lanjut. Ya, Pak. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua proses yang akan kita lewati berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya. Kepada Ananda Firmansyah, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran dengan Bapak Ronaldo, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Lanjut Pak. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Firmansyah. Baiklah. Sebelumnya saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Gimana? Udah nampak PowerPoint-nya? Udah Pak. Ya Pak. Udah, Pak. Baiklah. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide pertama itu ya salam. Tadi saya udah ucapkan kan. Selanjutnya kita masuk ke slide 2. Pada materi kali ini kita belajar dengan mata pelajaran menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Di sini Ananda semua sudah, kalau melihat gambar komputer, itu apa yang terbayang di benak Ananda semua? Warnet, Pak. Komputer ya, bukan laptop. Warnet, Pak. Warnet. Wah, Ya, warnet. Labor, Pak. Labor komputer. Keras Pak. Keras Pak. Nggak ada yang lunak. Oke. Baiklah, itu terima kasih kepada Game PB Pak. Anissa nih kayaknya PB, kita Pak. main warnet nih. Kenapa, Firmansyah? Game PB Pak. Free Fire Pak. Anak gaming nih, si Firman. Fireman.
Eh, jadi di sini kita akan membahas tentang perawatan perangkat keras komputer. Jadi di sini perangkat keras komputer itu sangat banyak. Salah satunya itu bisa kita lihat ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan masih banyak yang lain. Kalau dalam bahasa kampungnya si Devika itu perangkat keras itu diartikan sebagai hardware. Mengawak, Pak. Bahasa kampung kamu Pariaman itu Oh, perangkat keras itu hardware ya. Jadi di sini ada yang tahu itu apa itu pengertian dari hardware? Hardware itu perangkat keras, Pak, yang bisa disentuh. yang bisa diraba, dirasakan, diterawang, dilihat. Ya, pintar-pintar. Jadi nggak diterawang juga sih. Jadi perangkat keras Uang itu, kali. hardware itu adalah Pak, teman-teman yang lain ada yang mau masuk, Pak. Ada yang mau login, Pak. ACC, Ya, Pak. Saya, sebentar. Pak. Kata ACC lebih indah daripada I love you, Pak. Siap. Bentar, di mana nih cara nerima ini? Di partisipan, Pak. Bapak primitif ya? Iya, primitif. Enggak, ya. Bapak. Berat banget bapaknya. Impresif, Bapak. Impresif. Baiklah, itu perangkat keras. Hardware adalah perangkat keras komputer yang nampak secara fisik dan dapat diraba. Jadi yang bisa kita pegang, kita sentuh, itu bisa dikatakan dengan perangkat keras. Berdasarkan sifat dan kegunaan, perangkat keras itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perangkat input atau perangkat masukan. Dari Ananda sekalian, ada yang tahu itu apa perangkat input atau perangkat masukan? Yang apa, Pak? Ya, silakan Devika. Yang bisa diinputkan, Pak, yang bisa dimasukkan misalnya seperti gambar. Contoh perangkatnya yang saya maksud. Tahu, Pak. Keyboard, Pak. Ya, Pak. Keyboard. Saya, Pak. Speaker, Pak. Speaker. Mouse, Pak. Iya. Joystick, Pak. Ya, Ya, Joystick. pokoknya yang dimasuk-masukkan, Pak. Printer. Yang bisa disentuh, Iya. Pak. Headspray, Yang bisa Pak. dicolok-colokkan, Pak. oke. Jadi di sini ada beberapa contoh nanti selanjutnya itu di slide berikutnya. Nah, ini perangkat input itu diantaranya ada di PPT Bapak ini ada 6. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Seperti yang Anda sekalian ketahui itu keyboard bentuknya seperti yang biasa Anda pakai. Dan selanjutnya mouse atau bahasa Minangnya manci. Yang ketiga itu ada scanner. Scanner di sini ada yang tahu scanner? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Yang untuk Scan nge-scan foto. itu, Pak. Oke, pintar-pintar nih anak Bapak. Yang Oh, iyalah, Pak. yang keempat itu ada optical drive, alat untuk membaca kepingan CD atau DVD. Yang kelima ada joystick, yang keenam ada floppy disk drive. Jadi floppy disk drive ini alat penyimpanan digunakan untuk membaca dan menyimpan disket, media disket penyimpanan. Yang baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Nanda sekalian, Skip, ada Pak. yang ditanyakan? Pak, aja terlambat, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kamu terlambat, kamu dari mana, Arif Ayudi? Mampus. Maaf, Pak. Tadi ketiduran, Pak. Astagfirullah. Ngapain kamu begadang malam tadi? Pak. Main game ya? Main Mobile Legend, Pak. Itu karena kosnya nggak diterima, tuh, Pak.
Studinya tidur. Jomblo sih, makanya nggak diterima. Kan ya kamu on time. Kalau kita masuk jam 7 tuh jam 7 masuknya, jangan jam setengah 8. Maaf Pak, sinyal saya error Pak. Oke, baik. Disconnect Banyak ya alasan, tadi. Pak. Hukum aja, Pak. Kalau calon baik. buaya tuh Pak, banyak alasan. 1000 alasannya tuh Pak. Iya, Iya, Pak. 1000 Ya, sama kayak Bapak. enggak lah, Bapak enggak. Baiklah, kembali ke Bela laptop. lah sini, Bray. Kembali ke laptop. Ya, Pak. laptop. Maaf, ya, Pak. Jadi tadi kan ada pembagiannya ada 4. Yang pertama perangkat input ya. Yang kedua perangkat output. Sekarang kita masuk ke perangkat output. Itu perangkat output adalah perangkat yang perangkat pengeluaran. Seperti contohnya itu seperti monitor dan printer. Monitor kan kita bisa melihat gambar yang dihasilkan, gambar yang telah diproses oleh prosesor. Jadi kita bisa melihat dari monitor. Yang kedua itu ada printer. Apabila Anda sekalian ingin memprint hasil tugas dari Anda seperti makalah dan lain-lain, itu kita bisa gunakan alat output berupa printer. Di sini udah pada pernah semua kan menggunakan printer? Belum, Pak. Belum, Nggak punya Pak. printer, Pak. Tapi di warnet tadi ada katanya, anak warnet. Ya kan punya orang, Pak. Jadi belum pernah ngeprint. Belum lagi, ngeprint Pak. udah, Pak. Tapi kan Belum, orang yang Pak. ngeprintin, Pak. Oh. Ya udah, besok kalau kita udah tatap muka kita praktek ya, sekalian praktek ngeprint. Oh, boleh, Pak. Pak. Selanjutnya itu kita masuk ke slide ke-6, perangkat proses. Perangkat pemrosesan ini itu ada diantaranya ada prosesor dan motherboard. Prosesor itu sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Di sini semuanya udah ada yang pernah melihat prosesor secara langsung atau membuka prosesor laptop atau PC-nya di rumah sendiri. Udah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Tidak punya laptop, Pak. Waduh. Beli dong. Nggak punya Nabung dulu duit. Arif Wahyudi biar bisa punya laptop sendiri atau komputer sendiri. Ya. Oke, transfer aja, Pak. Oke, baik. Open BO dong. Yang kedua itu ada motherboard. Motherboard ini sebuah papan induk di mana semua komponen alat proses itu diinstalkan atau maksudnya ditempelkan. Jadi dia kayak sebuah papan yang diameternya sekitar 20 cm sih kalau nggak kurang lebih di dalam sebuah CPU. Itu semua peralatan itu akan ditempelkan pada motherboard. Jadi apabila ada chip atau komponen pada motherboard itu ada yang rusak satu, itu semuanya akan kena imbasnya. Contohnya yang biasa kena problem itu kabel yang di tombol power on off. Karena dia kabelnya sangat kecil. Dia kabel serabut. Jadi kalau on off-nya nggak bisa kita gunakan, otomatis kita nggak bisa dong hidupin komputer kita. Jadi hal sepele itu bisa mengakibatkan kita tidak bisa menggunakan PC-nya. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari materi ini, perawatan perangkat keras komputer. Jadi untuk Ananda sekalian biar saat menggunakan alat pribadi maupun alat di warnet tempat umum jadi nggak ceroboh, harus hati-hati. Ya, Pak. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Lanjut, Pak. Belum, Pak. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja langsung dihidupkan aja mic-nya. Sudah. Bapak nggak makan orang kok. Makan hati, Pak. Makan hati sering. Oh, Enak kan? Oke, baiklah. Kita beralih ke slide ke-7. Perangkat penyimpanan.
Jadi di sini Bapak di PowerPoint Bapak buat 4 contoh media penyimpanan yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang itu pertama disket, yang media penyimpanan yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang kedua ada optical disk, media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar. Yang ketiga ada flash disk, media penyimpanan yang praktis dan mudah digunakan. Jadi flash disk bisa dibawa kemana-mana, seperti yang Anda ketahui semua kan. Udah pada punya flash disk semua kan di sini. Udah, Pak. Yang keempat itu ada hard disk, media penyimpanan utama yang digunakan untuk komputer dengan kapasitas penyimpanan yang sangat tinggi. Dari 4 alat penyimpanan ini yang Ananda ketahui itu apa aja? Flash disk, Pak. Flash disk, Pak. Hard disk nggak tahu? FDD, Kami Pak. tahu, Pak. Tahu kan? Floppy disk. Jadi kalau disket dan optical disk ini kalau pada zaman sekarang itu sudah sangat jarang digunakan. Oh, flash disk, Pak. Optical di sini yang kayak apa ya, Pak? Optical disk gimana ya cara gambarnya? Bapak juga nggak bikin gambarnya di PowerPoint? Bikin aja dulu, Pak. Atau enggak gini aja, besok minggu depan Bapak tampilin ya gambarnya. Bawa aja langsung, Pak. Jadi PR nih bagi Bapak nih. Jadi PR nih. Oh, Jadi, baik, Pak. Sip-sip. Baiklah. Yang ada yang bertanyakan lagi? Ada yang mau buat tambahan PR buat Bapak di rumah? Enggak, Pak, buatkan program saya, Pak. Kenapa? Buatin saya program. Program apa nih? Kita belajarnya sekarang menerapkan perawatan perangkat keras, Devika, bukan belajar program. Ya, Pak mau Itu malas dia, Pak. Dia mendua, Pak. Mendua, Pak. PR. Jadi saya kasih Bapak PR. Nanti kamu saya kaduin ke ini Pak Aldi Rizal Chan nanti. Kamu malas program. Ampun, Pak. Oke, baiklah. Jika tidak ada, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Perawatan ada arti perawatan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi suatu masalah yang muncul. Jadi ibaratnya itu kita itu memahami pelajaran ini supaya kita ada tuh pepatah yang bilang katanya gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita disiapkan untuk mencegah dulu daripada mengobati. Daripada barang kita rusak terlebih dahulu, lebih baik kita mencegah hal-hal yang berkemungkinan besar untuk membuat PC kita rusak. Dalam prakteknya itu perawatan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perawatan aktif dan yang kedua ada perawatan pasif. Perawatan pasif adalah perawatan komputer yang tidak disertai dengan perbaikan. Umumnya dalam perawatan pasif adalah hanya mengecek kondisi perangkat dan membersihkannya. Jadi seperti yang Bapak bilang sebelumnya, itu kalau perawatan pasif itu kita cuman mengantisipasi kerusakan. Misalnya laptop kita nih, PC kita nih udah lama, udah kita bongkar CPU-nya, jadi kan udah berdebu tuh. Jadi sebaiknya kita harus bersihkan dulu CPU-nya biar nggak nempel ke komponen-komponen atau kayak dia bisa berkemungkinan besar bisa nempel ke memori, ke VGA. Jadi nanti nggak berfungsi dengan baik. Kita bersihkan, habis itu kita pasang kembali. Kita mencegah supaya PC kita tidak mengalami masalah saat kita gunakan. Selanjutnya itu ada perawatan aktif. Perawatan aktif adalah perawatan yang disertai dengan perbaikan. Nah, di sini yang Bapak bilang tadi, lebih baik kita mencegah terlebih dahulu daripada mengobati kan. Jadi kalau perawatan aktif ini kita udah mengobati ibaratnya. Kita udah memperbaiki barang yang PC kita yang udah mengalami masalah. Contohnya itu contohnya
pas ngidupin PC itu layarnya hitam atau enggak, bukan enggak loading ya, dia hitam, kadang dia hitam, habis itu dia mau lagi masuk. Itu biasanya itu karena memorinya kotor. Jadi kita harus bersihkan dulu memorinya. Memorinya kena debu, kita bersihkan terlebih dahulu, habis itu kita pasang kembali. Insya Allah dia bisa, kalau nggak ada kendala yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut kemana nih? Lanjut, Pak. Lanjut materinya, Pak. Jadi sekarang kalau Selanjutnya. guru sama siswa itu nggak gimana ya, nggak nutup kemungkinan siswa itu lebih pintar dari gurunya. Nggak nutup kemungkinan siswa itu lebih pintar dari gurunya. Karena sekarang dunia itu sudah sangat luas. Kita punya Google, Mbah Google kalian kan, yang sering kalian tempat ngadu cari tugas. Jadi di sana kalian semuanya bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Dari hal yang positif dan sampai ke hal yang negatif. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau penyampaian Bapak ada yang kurang pas, yang mau meluruskan, Bapak persilahkan. Halo, bisa didengar? Hadir, Pak. Pak. Bisa. Coba. Nggak ada ya? Lanjut aja nih. Jauh ini udah masih jelas, Pak. Oke. Saya takutnya Ananda nggak bersuara. Ada dua kemungkinan. Sangat-sangat paham dan sangat tidak mengerti. Ada satu kemungkinan lagi, Pak. Tidur, Duanya, Pak. Pak. Iya, ketiduran. Karena begadang nih, kayak Arif Wahyudi nih, sering begadang nih kayaknya nih. Tiap malam. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara melakukan perawatan hardware. Perawatan hardware adalah perawatan yang dilakukan kepada hardware atau perangkat keras komputer itu sendiri. Misal, kita melakukan perawatan hardware sebuah hard disk. Sangat-sangat ngantuk. Hard disk caranya kita membersihkan hard disk dari debu-debu yang menempel pada celah-celah konektor. Nah, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan juga. Jadi kalau PC itu dia kendalanya itu yang paling banyak ya emang karena debu. Karena debu yang membuat komputernya rusak cuman debu. Ada suatu pengalaman Bapak dulu waktu bongkar komputer kan, itu debunya sudah hampir setengah kilo sih debunya. Penuh semua debu CPU-nya. Jadi komputer itu kondisinya nggak bisa hidup. Nah, habis itu Bapak bersihkan memori dan VGA, kemudian Bapak buka juga prosesornya, kemudian pasang kembali semuanya seperti semula, dan alhamdulillah hidup lancar. Itu hanya karena debu. Kebanyakan emang karena debu sih, karena jarang dibongkar, apalagi kalau yang bertahun-tahun nggak dibongkar. Kayak di perusahaan-perusahaan itu kan dia cuma pakai aja, barangnya nggak diperbaiki. Kalau udah rusak, baru dia melakukan perawatan aktif, seperti yang pada slide sebelumnya, yang ini. Dia lebih suka melakukan perawatan aktif ketimbang melakukan perawatan pasif. Padahal perawatan pasif itu lebih baik daripada perawatan aktif. Emang laptop itu harusnya dibersihkan berapa kali gitu, Pak? Bukan laptop. Kalau laptop sih setiap Ananda setelah memakai itu seharusnya dibersihkan. Kan ada tuh cairannya. Nanti ada tuh gambarnya di Kalau bawah. untuk bagian dalamnya, Pak? Kalau untuk bagian dalam sih, kalau laptop sih rentan juga sih kalau kebanyakan debu, jarang. Yang banyak tuh yang kena debu itu CPU, Anissa. Pernah bongkar Jadi, CPU belum? Udah, Pak, Udah, sekali. Pak. Udah. Jadi ngebukanya itu harus berapa kali, setahun atau sebulan atau gimana, Pak? Nggak, sebaiknya kita itu kalau kayak di PT-PT itu kan
rentan tuh debunya. Kalau misalkan untuk perusahaan itu sebaiknya kita bongkar sekali 3 bulan. Atau enggak sekali 4 Kalau untuk bulan lah. pemakaian biasa aja, Pak. Kalau pemakaian biasa kayak di rumah kita kan itu tergantung kebersihan rumah kita sendiri. Kalau kita kotor ya bisa sekali 3 bulan juga kita bongkarnya. Kalau kita rumahnya bersih, kita jaga CPU-nya dari debu, sekali setahun sih nggak apa-apa sebenarnya. Ya, Pak. Untuk melakukan perawatan pasif ya, Anissa. Ya, Bagus Pak. sih pertanyaannya. Wah, ini yang iseng coret-coret PPT saya siapa nih? Ajo, Pak. Pika pasti itu, Pak. Pika itu Ajo, Pak. tulisan Ajo itu, Pak. Jangan iseng-iseng dong. Wah. Hapus lagi, Arif hapus. Wahyudi, Pak. Tolong dihapus lagi nih. Arif Wahyudi, Pak. Nih RN ini apa nih? Wahyudi. Nama saya nih kamu singkat nih ya, Ronaldo ya. Ronaldo. Tolong dihapus lagi Arif Wahyudi. Gimana caranya Pak? Kamu bikinnya bisa tapi ngapusnya nggak bisa, gimana nih? Oke, baik, kembali ke laptop. Bentar lagi kita istirahat. Kamu bisa main di luar, ketawa puas-puas. Udah lapar nih Pak. Iya, ya, sabar ya. Ngantuk, Pak. Selanjutnya, tips merawat perangkat keras. Nah, jadi ini kita masuk ke tips cara merawatnya. Yang pertama itu jauhkan dari sinar matahari langsung. Otomatis itu kalau kita punya PC nggak mungkin dong kita taruh di depan teras rumah kita, pasti dalam kamar kan. Jadi Kalau yang depan teras dicilap orang nanti, Pak. iya dicilap orang, Diselamatkan nanti Pak. dicuri orang, habis itu nanti kalau nggak dicuri orang ya dipinjam orang, Diselamatkan. tapi nggak dibalikin lagi. Ya itu dia. Yang kedua jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ini nih rentan nih. Kan kalau kita punya PC itu kan kita ada kabel-kabel yang menghubungkan dari CPU ke monitor. Itu kabelnya itu gini ya. Ada beberapa CPU itu tempat pencolokannya itu dekat konektor VGA-nya itu yang sedikit menggigit gitu, sedikit menyentrum, tapi dia nggak tinggi harusnya. Tapi itu kalau kena anak-anak pasti dia kaget kan. Jadi berisiko tinggi sih, jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau kita punya adik, itu adik kita jangan dibolehin mainin komputer kita sendiri. Kalau dia mau nonton, kita temenin. Berdua. Ya, berdua. Bertiga juga boleh. Kalau adiknya 2. Berempat. Berempat juga boleh. Kalau adiknya banyak, 3. Pak. Menyesuaikan aja. Asal kamarnya muat aja ya. Nobar boleh, Pak. Nobar boleh dong. Tapi sekarang belum boleh. Sekarang kita lagi belajar ya. Yang Siap belajar selanjutnya- ini boleh nobar Pak. Oh, nggak boleh. Nanti aja Arif Wahyudi. Habis itu kita mau Siap Pak. itu nobar berdua. Oke, siap. Ajak dong, Pak. Jangan ya, Pak. Selanjutnya Berdua. Mas. antisipasi kecelakaan kerja. Jadi ini nih kayaknya sih diperuntukkan untuk yang menggunakan PC kayak di PT-PT kan itu banyak tuh komputernya. Jadi belajar untuk meminimalisir kecelakaan kerja untuk diri pribadi aja. Karena kalau kita menjaga diri pribadi, otomatis kita nggak merepotkan orang dong untuk menjaga diri kita sendiri. Benar nggak? Benar sekali. Iya, Pak. Tapi lebih baiknya dijaga juga, Pak. Iya. Iya. Dijagain, Pak. Saling mengingatkan, jangan dijagain. Ntar jodoh orang kamu jagain. Oh iya, Pak. Apa? Saling Ini mengingatkan. berdasarkan-
Oh Oke. iya, Pak. Baiklah, selanjutnya itu bersihkan dengan cermat. Nah, ini yang ditanyakan Anissa tadi. Sekali berapa nih Pak rutinnya PC-nya dibersihkan? Kalau pendapat saya sih sebaiknya sekali 4 bulan atau 3 bulan. Biar PC kita dalam kondisi bersih terus kayak baru. Jadi kalau kayak gitu, kalau dia terawat, kita rajin melakukan perawatan pasif, insya Allah komputer kita akan bertahan lama. Asal jangan terbakar aja sih. Amin. Nah, selanjutnya itu ada jauhkan dari benda-benda tajam. Sebenarnya benda tajam tuh emang berisiko sih untuk komputer kita sendiri. Kita tahu juga kan monitor kan bisa pecah tuh kalau kena benda tajam. Kalau kena besi, baja segala macam, palu. Kalau Ananda taruh nih di meja dekat PC Ananda sebuah palu, terus adik Anda yang umur 4 tahun pegang palu di toko tuh itunya monitornya udah hancur, terpaksa beli monitor baru dong. Kalau kata Devika tuh Pitika Lua tuh sesuai dengan namanya Pak, Pika ya, Pitika Lua ya. Iya, Pak. Gimana salah, Pak? Nah, yang terakhir itu tips merawat perangkat keras itu ada gunakan pendingin. Gunakan pendingin. Jadi Jangan ada lupa tuh kalau di dalam CPU kalau nggak salah itu kebanyakan fan-nya itu ada 3. Ya, kenapa? Pak, ada yang mau masuk, Pak. Ada yang terlambat mau masuk. Ya teman kita Pak. Siapa tuh? Nggak ada. Si Banyak yang keluar malah. Malik Aziz sama oh, Uya mungkin mau sinyalnya masuk, itu Pak. Waduh. Ini nih susahnya daring nih. Iya, tetap, Baiklah, Pak. lanjut ke slide berikutnya. Alat-alat dalam merawat komputer. Nah, ini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Sebenarnya Ananda semua udah tahu sih, walaupun nggak saya sertakan gambar, tapi sebaiknya saya sertakan gambar. Agar jangan nanti tulisannya tang, Anda bayanginnya kuas. Tang was. Jadi kita membutuhkan tang, kuas, kain kering atau tisu, cairan pembersih, CD cleaner, dan obeng. Nah, kalau untuk membuka CPU sendiri itu kita lebih menggunakan ini dan ini. Obeng dan tang. Kalau untuk membersihkan monitor, itu kita butuh cairan pembersih yang seperti ini. Ananda semua udah punya ini semua belum di rumah yang punya komputer? Nggak punya Pak. Jadi dia di sini ada kuas kecil ya, ada kuas kecil sama kain untuk ngelap. Jadi kuas kecil ini bisa kita gunakan untuk ngebersihin keyboard, sela-sela keyboard yang berdebu. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu ada cleaner, CD cleaner itu untuk membersihkan DVD atau CD kita. Dan ini ada kuas, kalau kita membuka CPU itu kan banyak tuh debunya, kita sangat membutuhkan ini kuas. Kita bersihkan dengan kuas terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang lagi. Pak, ada yang mau masuk, Pak. Ya, sudah saya masuk, sudah saya confirm. Selanjutnya kita lakukan pemasangan kembali setelah kita pasang, setelah kita bersihkan semuanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Atau saya nih yang mau bertanya nih sebelum saya tutup nih kelas hari ini. Mengingat waktu kita juga udah mau habis. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran kita hari ini? Nanti yang menjawab Bapak kasih nilai plus.
Hadir, Pak. Oh, Malik Aziz, kamu dari mana? Wih, maaf, Pak. Baru masuk saya, Pak. Kemana aja kamu udah mau habis Apakah kelas? Udah mau habis nih kelasnya baru diizinkan, Pak? masuk. Oh iya, Pak. Saya keluar jalan lagi, Pak. Makasih, Pak. Oh, Saya salah kelas, Pak. loh, Pak Nyuri Malik Aziz. Nah. kok ngambek? Saya izinkan kok. Kok ngapa? Oh, diizinkan, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, lain kali jangan diulang lagi ya. Iya, Pak. Karena ini kelasnya saya nggak tahu jadwalnya jam berapa tadi, Pak. Tidur jam berapa tadi malam? Masya Allah, tidur tadi malam tuh udah larut malam, Pak. Karena tugas, Pak. Itulah, Pak. Sekarang ini, Pak. Ya, banyak tugas ya kalau daring ya. Ntar nih habis ini saya juga ngasih tugas nih untuk Ananda semua buat video Waduh. buat video bongkar ini nih CPU. Video lo ya, Coba. Pak. Ya, nanti diupload ya di Dibongkar-bongkar CPU, Pak. Iya, di Google Drive, nanti kirim linknya ke saya. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya. Oh, Pak. ya. Pak. Pak. Up. Hadir Bapak tuh. Jaringan, Pak. Kenapa Malik Aziz? Jaringan aja Halo, tuh, Pak. 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 Iya. Pakai Telkomsel, Oh, Pak. bis. Waduh. Pak. Banyak Telkomsel. Pak. Ya baiklah, Ananda sekalian, ada yang Oh, bisa Pak. menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Dipersilakan. Pak. Pak. Saya, tuh? Pak. Aisyah Oh, Pak. Supriyani. Ya, Pak. silakan Pak, suruh Aisyah. diam si Malik itu, Pak. Dia baru datang rusuh pula, Pak. Apa? Ah, Astagfirullah. Pak. Saya nanya jawab dia, Pak. Ya, silakan Aisyah. Jadi kesimpulan yang bisa Aisyah ambil dari penjelasan Bapak tadi, kita harus melakukan perawatan pada komputer kita, Pak, agar tujuannya tuh biar komputer kita atau hardware-nya tuh terpelihara, Pak, gitu. Dan terjaga juga kan, Pak, kebersihannya. Jadi dia bisa bekerja dengan semestinya, dengan baik, dan kita juga nggak perlu ngeluarin duit sering-sering gitu, Pak, buat Iya. memperbaikinya. Jadi Iya, lebih pintar. baik menjaga daripada Pak. Memperbaiki. Iya, Pak. Seperti kata Bapak tadi, biar kita juga nggak sering-sering pitih keluar, Pak. Iya, sesuai dengan nama Vika ya, Devika. Panggilannya Vika, Pitika Iya. Lua. Ya, terima kasih kepada Aisyah. Semoga teman-teman yang lain dapat mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Baik, Pak. Baiklah. Halo, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Malik Aziz. Terus. Pak, boleh saya bertanya, Pak? Ya, pertanyaan. Mana rame nama Kenapa tanya tuh? lo, Pak. Kenapa orang kalau membongkar Jam kita sudah mau habis Kenapa nih. sih, Pak? Jam kita udah mau Sudah habis. Kita sampai Malik habis, Aziz. kita mau pulang. Kita mau Jadi, Jadi pulang. si Arif Wahyudi dari Pak. tadi udah bilang lapar-lapar nih, dia mau makan waktu keluar main. Pak, saya Cacing bertanya apa, Pak? sedikit, Pak. Satu Saya juga, saja, Pak. Pak. Iya, nanya apa? Halo, Pak. Kenapa orang Apa sih? Kenapa, Apa Malik sih, Aziz? Jis? ya jaringan saya agak hilang-hilang, Pak? Oh ya, Pak. Kenapa Napas dulu, orang- napas. Kenapa? Ini, Pak. Ya. Ini sering terjadi, Pak. Kesalahannya, Pak. Ah, ya. Nah, kenapa orang setiap membongkar laptop atau PC itu, Pak, biasanya kalau sudah membongkar tuh berlebih bautnya, Pak. Kenapa itu, Pak? Nah, itu dia masalahnya. Sebelum kita membongkar semuanya isi CPU, kita lihat dulu bautnya. Bautnya ada berapa yang di luar? Ada 4. Biasanya pas, Pak. Tuh nanti berlebih tidak, Pak? Gimana caranya itu, Pak? Atau jangan-jangan yang melakukan seperti itu Aziz ya, bawa baut lebih dari rumah. Iya, seperti itu, iya, Pak. Pak. Ya, jadi bagus sih pertanyaan Malik Aziz. Sebelum kita membongkar CPU itu, kita harus memperhatikan dulu spesifik alat yang akan kita bongkar. Kayak memperhatikan baut, terus memperhatikan yang paling susah itu mengingatnya tuh kayak kabel SATA dan ATA. Dan sama kabel power on off.
soketnya itu. Kan dia soketnya ada 6 entah 8. 6 ya Malik Aziz ya. Iya, Saya seperti itulah, Pak. Saya juga rada lupa sih, maklum manusia kan. Iya, Pak. Mantap tuh, Pak. Mm-mm. Jadi kita harus Udah teliti. tua juga. Iya, ibaratnya istilahnya itu kita emang harus mementingkan konsentrasi yang penuh sih kalau membongkar CPU. Kalau kita nggak konsentrasi dan ada kesalahan pas setelah membongkar, habis itu kita pasang, kita melakukan kesalahan pemasangan, itu bisa terjadi troubleshooting lagi, nggak bisa hidup CPU komputer kita. Apalagi kalau kita Ada salah. baiknya juga, Kenapa, Anissa? ada baiknya juga pas ngebongkar itu bautnya dihitung dulu, Pak. Jadi pas masang itu kan tahu, Pak. Iya, benar Anissa. Jadi sebaiknya pas membongkar, pas melepas soket yang di power on off itu, ada baiknya, kalau saya dulu waktu praktikum pas sekolah, pas usia Ananda semua, itu saya foto dulu. Oh, Saya foto seperti itu, dulu. Pak. Iya. Habis itu nanti kalau lupa, saya lihat foto dengan susunan yang sama. Jadi nggak ada kesalahan pemasangan waktu di power on off-nya. Jadi komputer Oh, kita iya, bisa hidup lagi seperti itu. Oke, Pak. Mantap, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih Malik Aziz. Bagus pertanyaannya. Sama-sama, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. baiklah. Terima Udah, kasih Pak, juga pulang, untuk Pak. Ananda semua yang sudah menyempatkan hadir dan bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran saya hari ini. Sebelumnya saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih dikit nih. Wih, hebat. Yalah, itu baru nunggu. Wandi. Dari Pak Wandi, Pak. Nih, Lalu pantun siapa yang mau Pak. baca nih? Siapa yang mau baca nih? Iya, Pak. Oh, ini nih si Devika nih yang iseng dari tadi nyoretin PPT saya nih. Mana ada saya, Pak? Anjalai tumbuang di mungbuang. Anjalai tumbuh ditunggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin Pak Guru, supaya tinggi Supaya naikkan budi. naikkan budi. Hidup budi, hore! Pak, biasanya Ya. pantun tuh ada sampai baris, Pak. Kok Pak kok 3 baris ya, Pak? Kurang Ah, ini, Apa Pak. dah? Iko pantunnya ndak saja AB soalnya ada pantun orang Minang. Ayah ini. Kan hati apa sih Banyak orang gue ya? campuran. Itu lah ya sampai bait mah, cuman penulisannya yang Lope buat itu, kamu. Iya, benar juga sih si Oh, Widya. iya. Saya nulisnya ini saya yang salah, penulisan saya salah. Iya. Iya. Kalau salah itu Itu biasanya siapa sih apa? cara Kalau salah itu biasanya diperbaiki. Nanti saya Oh, iya, perbaiki. Pak. Kalau salah itu biasanya minta maaf. Oh iya, mohon maaf. Oh iya, Iya, betul Pak. Minta sekali. maaf. Ini tolong dong PPT saya jangan dicoret-coret. Iya, Pak. Si Bika nakal, Pak. Nakal nih si Udah Dika. Karena Pulang, Pak. Stop share screen, Pak. Pulang, Oke, Pak. Pulang, baiklah. Pak. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Wabarakatuh.